Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Saudara, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Engkau memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Setiap firman yang kami dengarkan biar ini bertumbuh, membangkitkan gairah kami, membuat kami semakin bergairah dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, dari hati yang lapar dan haus akan Tuhan, itu akan mengalir kerinduan yang akan menarik hadirat dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita belajar bagaimana kuasa Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita dari dalam keluar, from inside out. Tuhan mengubahkan terlebih dahulu apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada di dalam kita, semua yang rusak di dalam hidup kita itu diubahkan Tuhan. Sehingga dari hidup yang diubahkan, dari hati yang dipulihkan akan keluar air sungai kehidupan, akan keluar kasih Allah yang bisa kita share kepada orang lain yang ada di sekeliling kita. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan seperti ini. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Saudara, perkataan ini adalah perkataan Nabi Samuel kepada Saul ketika Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Saul pada saat itu dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menjadi raja. Dan sebenarnya Saul bukan siapa-siapa. Dia adalah orang dari suku yang paling kecil di Israel pada saat itu. Tapi bagaimana Tuhan memilih Saul, itu bisa memberikan kita gambaran bahwa apa yang kecil buat dunia itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi orang yang sangat luar biasa ketika Roh Allah menguasai kehidupannya. Saudara, mungkin hari ini kehidupan kita, mungkin kita adalah orang yang lemah. Mungkin kita nggak lebih hebat dari yang lain. Mungkin saudara bukan orang yang hebat seperti orang-orang lain. Saudara mungkin mengalami keterpurukan dalam kehidupan saudara. Saudara, saya secara pribadi merasakan betul bagaimana dibully waktu saya masih sekolah. Bagaimana saya melihat gambar diri saya yang rusak. Saya melihat bahwa saya lemah dari bentuk fisik saya, dari mental saya juga akhirnya down. Tapi ketika Roh Allah berkuasa atas kehidupan manusia, ketika Roh Allah itu turun atas kehidupan kita, maka kita yang lemah ini, yang mungkin buat manusia, buat dunia kita orang yang kecil, tapi ketika Roh Tuhan turun atas saya dan saudara, maka Roh Tuhan itu mengurapi kita, memberkati kita, memberikan saudara kemampuan, memberikan saudara satu power dari kehidupan kita untuk kita bisa berkarya menjadi orang yang bermanfaat, mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Saudara, kita lihat Saul pada saat itu. Ketika dia diurapi menjadi raja, Samuel berkata kepada Saul, "Saul, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan para nabi. Dan ketika engkau dipenuhi oleh Roh Allah, maka engkau akan menjadi manusia lain." Manusia lain di situ punya pengertian Saul pada saat itu. Kemampuannya dilipat gandakan. Saul menjadi orang yang berbeda. Saul menjadi orang yang disertai Tuhan. Apa saja yang dia perbuat, itu disertai Tuhan dengan keberhasilan. Hari ini saudara, setiap kita orang percaya, saya dan saudara sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kadang yang sering terjadi adalah kita tidak pernah menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Dia dunamis dalam kehidupan kita. Dialah power yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Mari kita sadari betul bahwa dalam hidup saudara itu ada Roh Kudus. Sehingga kesadaran akan Roh Kudus itu membuat kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Saudara, apa yang kurang dari kehidupanmu? Mungkin kita kurang pintar dari yang lain. Mungkin kita kurang smart secara orang dunia melihat kita kurang dari mereka. Kita juga mungkin merasa kita orang yang tertolak, orang yang terbelakang. Tapi saudara, semua kekurangan-kekurangan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara tahu kita menerima anugerah. Saudara tahu kita menerima grace dalam kehidupan kita. Saudara, waktu kita sharing tentang perkataan Paulus, dia berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah untuk kita bisa mendapatkan pengampunan
dan anugerah, rahmat pada waktunya ketika kita membutuhkannya. Saudara tahu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima yang namanya pengampunan, mercy. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya menerima upah dari dosa kita, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Kita dibebaskan dari setiap kutuk dosa dan belenggu dalam kehidupan kita. Itu mercy. Waktu kita terima Tuhan, kita mendapatkan mercy. Tapi tidak cukup sampai di situ yang Tuhan lakukan buat kita. Karena Dia Bapa yang baik buat saya dan saudara. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bukan hanya membebaskan kita dari hutang dosa, tapi Tuhan juga memberikan kita grace, anugerah. Saudara tahu anugerah? Anugerah itu yang mencukupkan semua kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita hari ini dicukupkan Tuhan oleh anugerahnya. Apa yang menjadi kekurangan kita hari ini dicukupkan Tuhan oleh anugerah Allah. Ketika kita bekerja, bekerjalah semampu yang kita kerjakan, semampu yang tangan kita bisa lakukan. Makanya Saul pada saat itu, Samuel berkata, lakukanlah apa yang dapat dilakukan oleh tanganmu, karena Tuhan menyertai engkau. Saul mungkin kemampuannya tidak seberapa, walaupun dia dari bahu ke atas, dia lebih baik dari semua orang yang ada di Israel pada saat itu. Tapi anugerah Allah mencukupkan semua kelemahannya. Anugerah Allah membuat dia sanggup mengalahkan, memimpin bangsa Israel, mengalahkan bangsa-bangsa yang berperang melawan mereka pada saat itu. Nah hari ini saudara, saya dan saudara adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Dalam keluargamu ada Roh Kudus. Di pekerjaanmu ada Roh Kudus. Sebab itu, mari sadari Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dan berjalanlah bersama-sama dengan Dia. Karena saya dan saudara menerima bukan hanya mercy, tapi kita juga menerima grace. Anugerah Allah yang memampukan kita di dalam Yesus Kristus untuk kita bisa menjadi berkat, berkemenangan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu akan mencukupi segala kebutuhanmu, bukan menurut pemikiran kita, bukan menurut standar kita, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukankah ini satu kabar baik buat saya dan saudara? Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengarkan kabar baik ini, mari bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Andalkan Dia. Nantikan Dia berkarya dalam kehidupanmu. Rindukan Tuhan melakukan sesuatu buat engkau. Karena Dia ada bersama-sama dengan engkau. Jangan pernah merasa dirimu orang yang tertolak. Jangan pernah merasa dirimu orang yang gagal. Sebab Tuhan Allah bersama-sama dengan engkau. Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Roh Kudus mengurapi engkau. Engkau lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau membangkitkan setiap kami Tuhan. Setiap semangat yang sudah mulai pudar. Semangat yang mulai lemah. Hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan berikan kami kemampuan yang baru. Semangat yang baru. Sehingga kami bisa melihat masa depan kami di dalam Engkau. Bukan masa depan yang gagal Tuhan. Tapi masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya bahwa rencana Tuhan buat kami adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada malam hari ini. Mari Tuhan kuatkan setiap pengharapan kami. Tuhan aku berdoa malam hari ini Tuhan. Mari Engkau mengalir Roh Kudus. Mari Engkau mengalir Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi tolong kami. Sekali lagi bawa kami mengalami Engkau. Sekali lagi Tuhan biar kami mengecap kebaikan-Mu. Mengecap campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap pergumulan kami. Kami tahu Engkau Allah yang hidup dan Engkau mengasihi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tetap bergairah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.